Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita mengucap syukur bersama karena inilah bulan baru bagi kita sekalian, bulan April tanggal 3 di tahun 2022. Orang semua boleh berjumpa dalam keadaan yang baik, dan kiranya kita terus berbahagia seperti lagu orang tua kita, Bapak Ibu lansia. Bahagia selalu. Ada ungkapan bijak berbunyi, orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan harus menjaga dirinya agar tidak tertidur. Dan bagi saya sebagai pribadi, kisah penangkapan Tuhan Yesus yang dibawa ke hadapan Pilatus menurut Injil Markus 15 ini, ungkapan ini tepat untuk diletakkan. Mengapa? Karena bacaan ini mulai menggambarkan situasi atau waktu pagi-pagi benar, hampir siang. Imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama ingin sekali cepat-cepat mengeksekusi rencana mereka yang sudah dipersiapkan dengan begitu matang. Apa rencana mereka? Menyalibkan Yesus. Mereka ingin cepat-cepat supaya rencana itu dikerjakan juga dengan rapi dan terstruktur. Mengapa disebut terstruktur? Karena mereka tidak hanya memperhadapkan Yesus pada sidang mahkamah agama Yahudi, tetapi juga mereka ingin sekali menyerahkan Yesus kepada Pilatus sebagai penguasa Romawi saat itu. Kemudian Yesus diadili sebagai tersangka dan harus didakwa bersalah dan layak patut menerima hukuman mati melalui proses penyaliban. Dan rencana ini benar terjadi, tidak ada satupun yang meleset. Karena hasrat untuk membunuh Yesus sangat menguasai hati dan pikiran mereka. Keinginan untuk menyingkirkan Yesus jauh lebih besar daripada perintah mata ini untuk tidur terlelap sepanjang malam. Karena itu benar dikatakan ungkapan bijak di atas. Orang yang menginginkan niatnya terlaksana harus menjaga dirinya tidak tidur. Maka pasti juga orang ini tidak tidur. Gelisah, cepat-cepat mau bangun. Cepat-cepat untuk melakukan rencana jahat mereka. Sehingga tidak perlu menunggu datangnya siang untuk memulai rencana itu. Pagi-pagi benar, setelah ayam berkokok 2 kali dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Demikian kisah pengadilan itu dimulai. Dan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Karena niat jahat dari tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, seluruh mahkamah agama tidak hanya terdapat di zaman Yesus, tapi itu juga nyata dalam kehidupan, itu juga menjadi fakta bagi kita semua manusia yang hidup di zaman ini. Termasuk kita yang menyebut dirinya sebagai orang-orang yang setia dan patuh pada kehendak Tuhan. Bahwa memang benar, ada orang yang sepanjang hari hidupnya dari pagi, siang, sore, malam, bahkan berganti pagi, kerjanya tidak pernah berhenti untuk menjelek-jelekan, menceritakan, menghina kelemahan, keterbatasan orang lain. Ada orang yang sepanjang hari tidak berhenti melukai, menyinggung, menyakiti, dan mempermalukan orang lain. Dan mereka senang. Mereka bahagia melakukan itu.
Bukan bahagia seperti apa yang dinyanyikan oleh Bapak Ibu orang tua kita lansia tadi. Bahagia bagi mereka itu sangat jelas. Badan sehat, hati senang, selalu bersyukur. Itu konsep bahagia orang-orang tua lanjut usia. Karena itu orang-orang tua lanjut usia ada program DPI. Judul Ibadah Senang-Senang. Karena dorang suka sekali dan ingin sekali melalui masa tua ini dengan hati yang gembira. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mar berbeda dengan ada orang-orang tertentu yang seperti dikatakan tadi, pikirannya setiap hari terkuras hanya untuk mencari-cari celah dan menemukan kesalahan orang lain. Kurang Bapak pikir tiap hari, bagaimana kita mau singkirkan pada dia. Kapan waktu yang tepat kita mau siku, kita mau skop sampai dia jatuh, kong kita mau injang-injang sampai dia mati. Dan lebih fatal lagi, ada anak-anak Tuhan yang tanpa malu tampil, menunjukkan diri, menampakkan diri. Bukan lagi bermain di belakang layar. Nyandak lagi bermain di belakang layar. Memang nyata-nyata menunjukkan diri. Sebagai oknum-oknum yang terlibat aktif. Terlibat langsung bahkan disebut otak dari mufakat jahat untuk membinasakan orang lain. Persoalannya adalah bahwa mereka selalu membingkai diri mereka. Orang-orang ini selalu membingkai diri mereka sebagai orang-orang yang tanpa kekurangan dan tanpa kelemahan. Mereka membingkai diri mereka sebagai manusia yang terlampau sempurna. Hanya mereka dan hanya mereka yang sempurna. Tulaeng nyanda, tulaeng penuh kekurangan, tulaeng penuh kelemahan. Cuma ada orang yang sempurna. Itu menurut mereka. Maka jika demikian apa bedanya kita dengan imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama? Apa bedanya? Sama. Itu sangat berbahaya. Sikap-sikap seperti ini sangat berbahaya. Karena ini akan mengancam setiap usaha dan segala upaya kita dalam mempertahankan keutuhan hidup. Baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, tapi juga dalam kehidupan bersama di masyarakat. Sikap-sikap ini berbahaya ada di dalam masyarakat, berbahaya dalam persekutuan. Karena tujuan mereka hanyalah untuk menghancurkan dan membinasakan, memporak-porandakan kehidupan bersama yang baku-baku baik, baku-baku sayang, dan hidup rukun dengan damai. Firman ini juga mengingatkan kita bahwa ternyata ada orang bangun pagi kote kurang mau pikir-pikir bagaimana mau baking dosa. Bukan lipat tangan, tutup mata, berdoa, bersyukur, cari Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang bangun tidur mulai merancangkan dan memikirkan apa yang kita mau baking hari ini. Bukan yang baik, bukan sebuah kebenaran, bukan sebuah tindakan yang membawa berkat, melainkan tindakan yang jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Itu tuh yang jahat. Selanjutnya, ketika Yesus dibawa ke pengadilan Romawi dan berdiri di hadapan Pilatus, sesungguhnya imam-imam kepala, tua-tua ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama bukan sedang memperjuangkan sebuah kebenaran yang murni. Jadi mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus bukan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Tapi justru di hadapan Pilatus dan disaksikan oleh banyak orang, mereka mulai menghujani Yesus dengan tuduhan-tuduhan palsu. Merekayasa dan memutarbalikkan fakta kebenaran. Dan sebagai penguasa yang sehari-hari mungkin berhadapan dengan banyak persoalan hukum, Pilatus sejak awal telah tahu bahwa dalam diri Yesus tidak ditemukan kesalahan apapun. Pilatus so tahu itu. Masa dia orang pandai kong dia nin tahu. Setiap hari dia berada dan menyelesaikan banyak persoalan hukum. Dia tahu
bahwa sesungguhnya tidak ditemukan kesalahan apapun pada Yesus. Dan itu terbukti ketika Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Apa yang Yesus jawab? "Engkau sendiri yang mengatakan." Ngana yang bilang, bukan kita. Itu DP bahasa Manado. Jawaban Yesus ini menjebak Pilatus. Kenapa dikatakan menjebak? Karena di hadapan Pilatus, Yesus tidak pernah sepatah kata pun menyebutkan dirinya sebagai raja orang Yahudi. Di hadapan Pilatus, Yesus tidak pernah memperkenalkan diri. Napa kita orang Yahudi? Apa ngana? Mau apa ngana? Tidak. Pilatus bertanya untuk apa? Satu, memastikan bahwa posisi politiknya sebagai penguasa Romawi itu aman dan tidak terancam oleh kehadiran raja-raja lain. Yang kedua, Pilatus mau menunjukkan kepada imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, mahkamah agama, bahwa dia sebagai seorang penguasa memiliki kewibawaan yang dapat mengadili dengan benar. Sehingga bukan petaruh Tuhan Yesus di muka, kemudian langsung dia jatuhi hukuman disalibkan. Tidak. Dia mulai bertanya. Meskipun dalam ibadah pas ada seorang pelayan berkata, apakah Yesus saat itu tidak mendapatkan hak untuk dibela? Tidak mendapat fasilitas sama dengan orang pengadilan sekarang dan punya pengacara. Dan Alkitab menyaksikan di zaman itu boleh dibela, boleh pakai pengacara. Tapi itu cuma berlaku bagi warga negara Romawi, warga negara Rum. Yesus bukan warga negara Romawi, sehingga Yesus tidak mendapatkan hak itu. Yesus tidak mendapat fasilitas itu. Namun seorang Pilatus tahu bahwa seseorang itu harus membela dirinya. Dan karena itu untuk kedua kalinya Pilatus bertanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Yesus sekali lagi diam dan tidak menjawab. Sepertinya Pilatus mau bilang begini, ayo Yesus bela dirimu. Ayo Yesus bantah semua sangkal, semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu. Ayo Yesus ambil kesempatan ini untuk menyatakan bagaimana kamu menentang dan melawan setiap tuduhan-tuduhan palsu itu. Tapi Yesus tidak mempergunakan itu. 2 kali Pilatus bertanya. Yesus menghukum Pilatus dalam diam. Artinya apa? Yesus membuat Pilatus bergumul sendiri dalam kebingungannya. Setengah mati itu. Bergumul dalam kebingungan, tidak pernah mendapat dan tidak mendapatkan jawaban. Susah itu. Yesus menghukum Pilatus dalam diam. Biar Pilatus yang cari sendiri DP jawaban di tengah keheranannya. Karena Alkitab mengatakan Pilatus merasa heran. Bingung nih Pilatus. Susah dia mau mengambil keputusan. Mau bilang salah. Tidak dapat DP kesalahan. Nyandak mau dihukum. Dia mesti pertanggungjawabkan. Di mana DP muka sebagai seorang penguasa. Di mana DP wibawa di hadapan mahkamah agama Yahudi. Dia harus mengamankan posisinya. Yesus menghukum Pilatus dalam diam. Demikian juga dengan hidup kita sebagai umat Tuhan. Sering orang berkata, diam itu emas. Lebih baik diam supaya semua aman. Meski diam itu terkadang menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Kita sebagai orang-orang percaya sering berhadapan dengan situasi di mana bungkamnya kebenaran dan nyaringnya kebohongan. Tu benar orang bungkam, martu bohong. Aduh, kala-kala le speaker
Toa berapa inci paling besar itu. Semangadale kasana, semua jemaat Immanuel mendengar. Nyaring tuh kebohongan. Anak-anak Tuhan ada di dalamnya. Pelayan-pelayan Tuhan ada di dalamnya, tidak punya keberanian untuk menyuarakan tentang kebenaran berdasarkan kebenaran Tuhan. Karena selalu ada resiko, Katu. Selalu ada resiko. Maka pilihan banyak orang adalah lebih baik orang berada di zona nyaman. Resiko kalau orang berani menyuarakan kebenaran berhadapan dengan berbagai kepentingan. Berhadapan dengan lebih besarnya ketidakbenaran yang sungguh dinampakkan. Maka lebih baik orang aman. Supaya ini zona nyaman ini tidak menjadi porak-poranda. Mulut kita tidak bisa lagi bicara tentang kebenaran. Karena apa? Iblis membungkam mulut kita. Iblis menutup mulut kita dengan apa? Banyaknya dusta, besarnya kebohongan. Banyaknya tipu daya. Banyaknya muslihat. Kita cukup fasih dan memperkatakan sebuah kebohongan. Tapi kita senyap dalam memperkatakan sebuah kebenaran. Sekali lagi, ada risiko. Sadar atau tidak? Orang seringkali membiarkan diri kita hilang lenyap. Itu kebenaran hilang lenyap, digulung oleh ribut riuhnya ombak kebohongan. Pada akhirnya kita merasa aman di zona nyaman. Lebih baik bermain di tempat yang tidak beresiko. Lebih baik bermain di tempat yang tidak akan bersentuhan, jauh dari segala gesekan. Mau bilang, mau kacau. Nggak mau bilang, orang hati nurani ini nih boleh berbohong, Bapak Ibu. Itu kejujuran. Kalau nih dada ini boleh mau belah, maka tuh hati mau bicara tentang yang benar. Maka Mazmur bilang, setiap malam orang hati nurani tidak dapat berbohong. Mulut kita berbohong, muka kita, raut wajah kita bisa berbohong, tangan kaki kita bisa menunjukkan kebohongan. Tapi orang hati tidak bisa dibohongi. Kita tidak bisa membohongi hati kecil kita. Salah ya, orang minta dosa salah kita Tuhan. Mari kita gengsi mau bilang kalau kita salah. Itu yang benar kata sebenarnya begini. Mari kita takut untuk mau bicara. Itu yang benar kata sebenarnya begini. Mari, aduh dia tapi kakak, tapi adik, tapi mama, tapi papa, tapi keponakan, tapi tante, tapi om, pandeta dia, diaken, pelsus, penatua. Kita mau bilang tuh kebenaran. Mari kage, semua bubar nih kolom. Senang mau datang-datang dorang. Semua meraju dorang. Seperti itu. Kaki kita semua kehilangan jabatan. Kaki kita posisi semua terancam. Kita tidak dapat menyuarakan kebenaran yang dikehendaki oleh Kristus. Karena apa? Orang selalu menyaksikan pertolongan Tuhan. Orang tidak pernah berpikir bahwa kalau orang melakukan kebenaran, sungguh Allah akan membela kita. Kalau orang baking yang betul, sungguh Allah ada di pihak kita. Meski mungkin seketika orang menderita karena kebenaran. Tetapi Allah akan memuliakan kita di dalam kerajaannya. Maka ini menjadi perenungan bagi kita di minggu sengsara yang kelima ini. Bagaimana kita saat ini? Sanggupkah kita jemaat sebagai pelayan-pelayan Tuhan mampu menyuarakan kebenaran di tengah ketidakbenaran yang mengelilingi kita? Sanggupkah kita melakukan itu? Orang jawab masing-masing. Orang jawab masing-masing. Yesus duduk di kursi litrostos, kursi pengadilan. Dan Alkitab memberikan kesaksian bahwa Pilatus sekali lagi tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Yang ada hanyalah tuduhan-tuduhan palsu dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Tidak mendapatkan fakta bahwa Yesus bersalah. Kong apa dang yang Pilatus dapat? Fakta apa? Ada. Ayat 10 jelas mengatakan. Pilatus mendapatkan sebuah fakta bahwa ayat 10 dalam bagian Alkitab ini. Imam-imam kepala menyerahkan Yesus bukan karena kesalahan atau kejahatan. Melainkan karena dengki. Itu fakta.
Jadi Pilatus tidak dapat kesalahan Yesus, kejahatan Yesus. Tapi dia dapat fakta bahwa ini orang-orang yang bawa Yesus untuk berhadapan dengannya diadili secara hukum pemerintah Romawi. Karena dengki, bukan karena salah. Backing sesuatu supaya Yesus terlihat salah. Ramu sedemikian rupa supaya Yesus nampak bersalah dan jahat di mata semua orang. Dengki ini muncul karena imam-imam kepala, tua-tua ahli Taurat, bahkan seluruh mahkamah agama nyandak berdaya berhadapan dengan sosok Yesus yang makin hari makin tenar, makin hari tambah terkenal. Mereka tidak dapat mengendalikan Yesus yang melakukan pengajaran-pengajaran dengan luar biasa, meyakinkan banyak orang untuk mengikut dia dan mempertunjukkan mujizat-mujizat dan keajaiban yang membuat dia makin diidolakan oleh banyak orang saat itu. Karena itu orang skala selalu kata dia bilang gini, pohong makin tinggi, makin apa kata, kencang dia angin, atau untuk menghibur apa? Orang yang sementara naik daun kemudian ingin dijatuhkan, orang yang sementara populer, orang yang sementara tenar. Kong ada orang iri karena ada orang dengki, kong tarampe penghibur kami. Ya, sabar ju. Sama katu deng pohong, makin tinggi makin kencang tu angin. Itu kan selalu terang memberi kekuatan kepada orang-orang yang demikian. Mereka dengki karena sebagai cendekiawan, sebagai rohaniwan Yahudi, mereka mulai ditinggalkan. Reputasi dan popularitas mereka sekali lagi terancam turun. Survei membuktikan bahwa Yesus lebih tinggi DP popularitas daripada ahli-ahli Taurat. Tua-tua, orang-orang Yahudi yang pintar, yang hari-hari membaca Taurat, yang sangat menguasai Taurat. Tapi bukan cuma di zaman itu, Bapak Ibu. Di zaman kita juga saat ini, penyakit iri hati, dengki masih ada di sekitar kita. Bahkan selalu menggerogoti, bahkan selalu mencuri, mengambil sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengki iri hati merusakkan kesadaran kita bahwa setiap manusia dianugerahkan talenta, karunia dan kelebihan oleh Tuhan masing-masing. Kong berbeda-beda. Nah itu yang seringkali menimbulkan iri hati dengki. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia yang berbeda-beda. Sehingga orang mulai mengukur itu menurut dengan ukuran kita. Kiapa kang dia begini. Kiapa dia banyak, kong kiapa kita sedikit. Kita cuma ini, kita cuma 3, kiapa dia 5, kiapa dia 10. Iri hati dan dengki merusakkan kesadaran kita bahwa bagaimana Yesus selalu menuntun kita sebagai orang percaya untuk hidup mengucap syukur di dalam segala hal dengan apa yang orang miliki dan punyai. Karena itu tunjukkan dan gali potensi diri kita yang baik untuk menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kamari kasih tunjung tuh Carlota, mulu ember, suka memfitnah, menjelekan orang lain. Sehingga orang bilang, DP fakwa itu. Siapa dia bilang, oh tuh om ini, oh tuh tante ini, oh jangan heran. DP fakwa itu, dia so tamat di sekolah ruci itu dia. Jangan heran, toh? Bukan tuh yang baik tuh orang asa munculkan supaya kesaksian Kristus makin nampak dan nyata dalam hidup kita. Marah hal yang baik lebih tinggi tuh orang nampakkan. Kasih tunjung katu di muka umum. Kong orang lain, madam jangan kira tuh datang senyum itu. Dalamnya hati, nggak ada orang yang tahu. Lain kali apa? Ada orang senyum di muka dan memang anak. Tertawa-tertawa di muka marah. Tawa ada orang. Jangan terlihat itu. Pe sangar le. Pana tertawa le. Pe jale. Lain kali orang tuh hati baik. Dan betul-betul tulus pat orang. Dia bilang, selamat malam ibu.
Selamat malam Bapak. Dia mau bicara so nak dapat dengar. Kurang bagaimana? Tapi maksud begini. So terlalu lemah lembut. Kok dia bunuh langsung sampai di jantung. Mati tuh orang pelaka. Apa le? Seperti itu. Kita harus sadar bahwa jangan sampai iri hati, dengki merugikan hidup kita dan membawa kita pada penderitaan. Selain itu, sikap sebagai orang percaya selalu diingatkan, stop, berhenti cari orang pesalah. Stop, berhenti cari-cari orang pesalah. Jangan sibuk urus orang pesalah. Sibuk dengan urusanmu, kesalahanmu. Benahi kesalahanmu. Benahi kesalahan saya. Jangan sibuk dengan orang pe kesalahan. Hari-hari kurang lawang-lawang dengan tu wartawan. Nado pos, iko kurang kepo. Ada tuh ibu bilang begini. Sekarang kalau nyak kepo pendeta, ketinggalan semua berita. Kalau nyak kepo, biar urus orang pelaki, urus orang pe bini, cuma cari-cari orang pe kesalahan. Hari-hari bereskan hidupmu. Karena belum tentu kamu yang mencari-cari kesalahan orang lain lebih benar daripada orang itu. Mungkin tuh orang yang bersalah itu so bertobat, kok ngana ndak bertobat. Hidup makin jauh daripada Tuhan. Bereskan hidup kita, bereskan kesalahan kita. Periksa hati diri sendiri, baru mulai utak-atik orang pe hati dan orang pe kelakuan. Ingat firman Tuhan, Matius 7 ayat 2 berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Jadi, kalau orang pe hidup suka-suka cari orang pe kesalahan, maka ketika pengadilan Tuhan datang, Tuhan lenya ndak berhenti cari-cari angko pe salah, torang pe salah, saya pe salah. Tuhan no pongo, Tuhan no buta, nyanda. Tuhan nggak pernah tidur, Tuhan tidak tuli. Sehingga kalau orang suka cari kesalahan orang, tiap hari lah Tuhan cari-cari tompe kesalahan. Seperti itu. Tuhan kurang awasi-awasi keker-keker di mana ngana. Iko pa dia, pi dapur iko, pi WC iko, pi kamar iko, pi kerja iko. Ngana tak salah sadiki catat. Raport merah. Selanjutnya kita melihat, sekali lagi dikatakan di awal, terstruktur kerja imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Sebab mereka sangat licik mempergunakan kesempatan di mana ada sebuah kebiasaan pada tiap-tiap hari raya akan dibebaskan seorang tahanan menurut permintaan orang banyak. Ingat, menurut permintaan orang banyak dan bukan menurut kebijakan dan kemauan penguasa. Jadi ini menurut kehendak orang banyak. Dan imam-imam kepala dong pakai tuh kesempatan itu. Pilatus tidak dapat berbuat apa-apa. Karena waktu itu digunakan oleh ahli-ahli Taurat untuk melakukan tindakan menghasut. Bajalang menghasut. Kalau Pilatus tanya, siapa yang mau dibebaskan? Yesus raja orang Yahudi atau Barabas? Dia mulai menghasut. Pilih Barabas, seorang penjahat, pemberontak, pembunuh. Dan harusnya Barabas itu dia dijatuhi hukuman atau vonis mati, disalibkan. Karena memang kejahatannya besar, kelas kakap penjahat kelas kakap layak dan pantas untuk dihukum. Bajalang orang, menghasut, bergerak. Mungkin kalau orang mau saling di kehidupan sekarang, pakai uang tutup mulut. Atau uang supaya berteriak lantang, salibkan dia. Dan itu benar terjadi. Orang banyak yang hari-hari duduk mendengar pengajaran Yesus di sinagoge, yang betul-betul mendengar pengajaran Yesus, tabo bale dong bilang parao tabo bale toh. Yang hari-hari dengar pengajaran Yesus, yang menerima pengajaran, tiba-tiba parao tabo bale. Sekarang dorang mampu untuk dihasut dan mereka lah yang berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas.
Dan Pilatus mengambil keputusan. Bukan menurut kata hatinya, tapi ayat terakhir mengatakan menurut Alkitab sekali lagi mengatakan Pilatus melakukan itu untuk memuaskan hati orang banyak. Yesus diserahkan untuk disalibkan. Hukuman dijatuhkan, vonis tak, tidak ada yang boleh ganggu gugat. Yesus harus mati. Mati disalibkan. Sebuah tempat yang sangat hina. Dan tempat itu, orang yang disalib itu sekali lagi cuma tuh penjahat kelas kakap yang ada di salib itu. Bukan juga cuma pelanggaran sepanggal kok langsung disalibnya ada. Tuh salib itu tuh memang pembunuh, pemberontak, penjahat, memang dorong otak itu hari-hari cuma untuk membinasakan orang lain. Itu dia tanpa disalib. Yesus disamakan, disetarakan dengan kejahatan Barabas. Bahkan tidak tanggung-tanggung pilih, bebaskan Barabas. Salibkan Yesus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Hasutan telah menimbulkan teriakan bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Sekali lagi Pilatus tidak berdaya untuk mengadili dengan benar. Karena toh pada akhirnya keputusan Pilatus dipengaruhi dengan suara orang banyak. Maka firman saat ini memberi kita perenungan. Pilatus seorang yang dapat mengabaikan kebenaran demi mengamankan kepentingan pribadinya. Demikian kita juga terkadang mengabaikan kebenaran demi memuaskan hasrat dan keinginan kita sebagai manusia. Walaupun pada akhirnya torang tahu, torang mau dapat hukuman, torang mau diganjar dengan hukuman dari Tuhan Allah. Marbeking senang dulu tuh diri ini. Torang tidak dapat melakukan kebenaran, tapi torang lebih ingin memuaskan hati meski sekali lagi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita yang hidup saat ini, jangan menolak, jangan mengabaikan setiap kebenaran Allah yang diberikan bagi kita. Puaskan hati Tuhan. Puaskan hati Tuhan. Jangan memuaskan hati manusia. Karena hati manusia, karena manusia itu terbatas, sama-sama mati itu orang sama-sama. Sama-sama pada satu saat manusia akan mati. Tidak ada yang akan tertinggal di dunia ini kekal abadi selama-lamanya. Tidak mati-mati. Sama-sama manusia akan mengalami kematian. Jadi puaskan hati Tuhan yang tidak pernah mati. Puaskan hati Allah yang begitu mengasihi kita. Karena terkadang kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu hanya berdasarkan kepentingan. Puaskan hati Allah yang telah menunjukkan belas kasih dan pengampunannya bagi kita, saya dan saudara-saudara, dengan menganugerahkan anaknya Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Puaskan hatinya. Jangan puaskan keinginan daging kita. Karena keinginan daging kita membawa kita pada penghukuman yang kekal. Sorga tidak menerima orang-orang yang hanya memuaskan hati manusia dalam segala kepentingan dan melegalkan setiap dosa dan berkompromi dengan dosa. Sorga tidak menerima itu. Tapi sorga menerima orang-orang yang bertobat dan mau kembali kepada Tuhan, menghargai salib Kristus. Bukan cuma simbol, Bapak Ibu. Bukan cuma simbol. Tidak hanya menjadi sekedar program rutinitas gereja di seluruh dunia bahwa saat ini kita sedang menghayati penderitaan Kristus. Kristus betul-betul menderita. Memikul salib, ya. Bapak Ibu yang pernah di Israel. So lihat di mana tuh Tuhan Yesus tanpa bajalang sampai di bukit Golgota. Bukan di tempat sunyi, Bapak Ibu. Bukan di tempat sunyi. Bukan di tempat yang tidak ada orangnya. Yesus berjalan memikul salib di tempat yang begitu ramai. Di pusat-pusat perbelanjaan, pusat kota, pusat berkumpulnya orang banyak. Dan di situ dia dihina, diludahi. Di situ dia harus menanggung segala penderitaan saya. Menanggung segala dosa saya dan saudara-saudara. Di situ dia menanggung penderitaan yang amat berat. Coba dia orang yang cuma pakai baju red spica di belakang, tiba-tiba ada bajalang ko red spica. Rasa-rasa torang semua terbang. Kalau boleh cepat-cepat pulang di rumah.
Tapi Yesus dipermalukan dengan begitu sadis. Sadar kata orang tentang hal itu? Sanggup kata orang berbuat demikian? Nyanda. Tidak ada manusia yang dapat berbuat seperti Yesus. Tidak ada orang yang sanggup melakukan segala yang telah dilakukan oleh Yesus. Maka bertobat, Bapak Ibu. Bertobat. Jangan cuma pakai kalung salib. Betul, salib melambangkan kehinaan, tapi juga salib melambangkan kemuliaan karena dia mampu turun dari salib, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Yesus yang hidup. Dan sampai hari ini dia tetap hidup dan untuk selama-lamanya. Dia akan hidup. Berhenti menghasut dan mencelakai orang lain. Mampu memperkatakan yang benar. Berhenti memprovokasi orang lain. Ingat, yang menghasut dan yang tak iko dihasut sama-sama akan menerima hukuman dari Tuhan. Berhenti untuk memiliki rencana membunuh, bukan bunuh kasih mati secara fisik, tapi terkadang torang baking tuh hidup ini katu gagah. Lu bilang bermain kok halus, main halus kok. Bagaimana suatu main halus? Bunuh DP karakter. Matikan DP karakter, matikan DP potensi diri. Ciptakan, sebarkan berita-berita bohong. Bukan babunung begini, mati pokoknya langsung sama dengan tompe pembacaan minggu lalu. Yohanes dipenggal kepalanya, mati dipenggal kepalanya. Tidak, tapi pembunuhan sekarang lebih canggih. Bunuh DP karakter, matikan potensi diri. Supaya dia dapat lihat sama dengan ayam mengasuh dan kurang babadiang, tidak berdaya. Matikan DP potensi diri. Pak apa dia di pangkal paha supaya dia bisa berbuat apa-apa. Begitu lengkali itu orang manusia. Ada tuh berita pendeta pernah bilang, berita bohong mar hari-hari diceritakan, hari-hari diulang-ulang bisa menimbulkan kepercayaan bagi orang-orang yang pertama tidak percaya. Kurang ulang-ulang hari-hari, kurang ulang-ulang diangkat, kurang ulang-ulang digaungkan, kurang ulang-ulang diperdengarkan, lama-lama orang bisa percaya. Maka berdosalah kita yang menghasut dan ikut hasut. Kita bukan kumpulan orang-orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Saat ini orang berkumpul apa? Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Maka jangan berkumpul kau mencemooh orang lain. Berkumpullah untuk memuliakan Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang yang berkumpul. Salibkan dia, salibkan dia. Tapi kalau orang yang pernah berubah, sama itu DP arti. Sama dengan orang sekarang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi Yesus tidak akan disalib untuk kedua kali. Dia tidak akan mati untuk kedua kali. Dia mau datang, kalau dia mau cari mana tuh berteriak salibkan kita. Salibkan kita, mana? Mana? Sini. Sini, mana kamu pejago? Dan berteriak, salibkan Yesus, salibkan. Yesus datang mau cari tuh orang-orang yang diam melakukan kehendak Allah, tetapi juga yang selalu lancang lantang untuk memperkatakan dan menunjukkan dosa. Tapi kita tidak perlu pesimis Bapak Ibu. Masih banyak orang yang dapat menyuarakan tentang kebenaran. Masih banyak orang yang memiliki berhadapan dengan berbagai risiko untuk memperkatakan kebenaran itu. Maka perkatakanlah kebenaran-kebenaran menurut kehendak Tuhan. Nyatakanlah itu dalam kehidupan kita. Nyatakan tuh hidup yang benar dan tinggalkan hidup dalam ketidakbenaran. Amin.